Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Lintas Budaya kelas B akan menjelaskan mengenai hasil mini riset kami, yaitu mengenai gambar intercultural communication dalam penyesuaian pernikahan antar etnis. Nah, studi fenomenologi pasangan etnis Minang dan etnis Jawa. Adapun anggota dari kelompok 4 itu, yang pertama itu ada Cynthia Melani, kedua ada Anissa Mutia, yang ketiga Novita Aulia Raffi, Melinda Tiffany, Camelia Putri, Ricky Nanda Saputra, dan saya sendiri Ahmad Zikri, dan terakhir adalah Lailatul Fitria. Nah, untuk pembahasannya itu yang pertama ada abstrak, pendahuluan, metode, diskusi, dan kesimpulan. Nah, masuk pada bagian pertama yaitu bagian abstrak. Nah, di mana penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran intercultural communication pada pasangan pernikahan antar etnis. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif fenomenologis, mana subjek penelitian ini berjumlah 2 orang dengan karakteristik pasangan yang menikah dengan etnis yang berbeda, yaitu Minang dan Jawa, yang menggunakan metode teknik purposive sampling. Selanjutnya itu pendahuluan. Nah, di mana komunikasi ini merupakan suatu proses pengiriman sinyal berupa verbal maupun non-verbal menurut suatu aturan, sehingga melalui cara tersebut dapat terbentuknya suatu sistem yang bisa didirikan, dipelihara, dan diubah. Di mana di masa kini ini komunikasi ini telah menjadi lebih luas penggunanya, dan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi bukan lagi satu penghalang dalam menyampaikan pesan. Bertemunya berbagai individu dengan latar belakang budaya yang berbeda di suatu daerah sebagai akibat dari kemajuan zaman dan dapat menciptakan adanya komunikasi antar budaya. Nah, menurut Kim tahun 2000 mengatakan bahwa intercultural communication atau komunikasi antar budaya ini merupakan komunikasi di antar individu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda ataupun komunikasi yang dilakukan dengan orang asing. Terdapat beberapa dimensi yang dapat ditemui dalam komunikasi antar budaya ini. Yang pertama itu ada personal communication, yaitu terjadinya saat individu itu merasa adanya hal-hal dalam lingkungan kemudian memaknai dan bereaksi terhadap objek tersebut. Selanjutnya itu ada social communication, di mana munculnya dalam beberapa konteks dari komunikasi pada level makro di masyarakat. Nah, selanjutnya itu peningkatan interaksi antar orang-orang dari daerah yang berbeda. Hubungan romantis dan pernikahan antar etnis ini menjadi lebih umum. Ada beberapa elemen yang harus diperhatikan dalam pernikahan dengan etnis yang berbeda. Yang pertama itu ada elemen verbal yang mencakup pengungkapan ekspresi seorang pada lawan bicaranya. Yang kedua itu adanya elemen nonverbal yang harus pasangan antar etnis pahami, mengingat mereka cenderung memiliki kesulitan dalam mengirim atau menerjemahkan kode pesan nonverbalnya. Yang ketiga itu ada kecemburuan, di mana adanya kecurigaan dan munculnya rasa ketidakpercayaan pasangan. Yang keempat itu ada pengembangan kemampuan komunikasi antara pria dan wanita. Pasangan yang berada dalam pernikahan antar etnis ini menjadi menarik untuk dikaji di dalamnya karena terdapat peleburan nilai-nilai budaya yang terlalu belakang, sehingga menjadi nilai budaya baru yang dapat mempersatukan budaya dengan budaya lainnya. Antar etnis ini terjadi selain karena adanya rasa saling mencintai, juga harus dilandasi oleh rasa toleransi dan menghargai satu sama lain. Di mana pada saat seorang pria dan seorang wanita itu melakukan perkawinan yang berbeda etnis, khususnya etnis Minang dan etnis Jawa, tentunya masing-masing membawa nilai budaya, sikap, keyakinan, dan gaya penyelesaiannya sendiri-sendiri di dalam perkawinan tersebut. Nah, oleh karena itu peneliti semakin terdorong untuk melihat bagaimana sih gambaran dari komunikasi antar budaya yang menjadi sebuah topik yang terjadi dalam kehidupan pasangan pernikahan antara suku ini, sehingga kehidupan pernikahan itu dapat bertahan dengan lama dan harmonis. Selanjutnya itu metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif fenomenologis.
Subjek penelitian ini berjumlah dari 2 orang, yaitu Minang dan Jawa. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama itu pada subjek pertama, di mana hasil wawancara yang digali dan dimaknai dari aspek-aspek dari responden adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adanya personal communication, yaitu indikatornya merasa adanya hal-hal yang penting dengan pasangan, baik itu ketika terjadi komunikasi biasa maupun konflik. Yang pertama itu terlihat pada respondennya bahwa di mana setiap individu itu lebih sering untuk mengobrolkan tentang pekerjaan masing-masing, seperti saling bertanya dan sebagainya. Yang kedua itu adanya pertengkaran karena perbedaan budaya. Selanjutnya, indikator memaknai dan memberi reaksi terhadap kejadian bersama pasangan. Pernyataan responden yang berhubungan dengan indikator itu pertama adanya rasa saling memiliki, jadi mereka tuh lebih saling menerima. Selanjutnya itu social communication. Indikatornya itu komunikasi interpersonal yang terjalin. Pernyataan responden yang berhubungan dengan indikator ini yaitu adanya komunikasi secara langsung dan jarang berkomunikasi secara tidak langsung, di mana pasangan menggunakan bahasa yang sama-sama dimengerti dan sama-sama sedikit paham mengenai bahasa pasangan masing-masing. Yang terakhir itu menyelesaikan permasalahan secara bertahap tidak langsung. Indikator yang kedua itu mengenai komunikasi massa, di mana terlihat pada responden penggunaan bahasa daerah dengan teman dan tidak adanya kesulitan karena mulai mencoba dalam memahami bahasa yang berbeda. Selanjutnya itu pernikahan antar etnis. Elemen verbal, indikatornya itu pengungkapan hal-hal yang dipikirkan secara lisan. Pernyataan responden itu yang terkait itu seperti kesalahpahaman menjadi hal biasa karena adanya perbedaan budaya seperti gaya bicara. Selanjutnya itu adanya kesalahpahaman karena nada-nada bicara. Selanjutnya itu adanya elemen nonverbal. Indikatornya itu mengutamakan pesan visual. Pernyataan yang berhubungan dengan indikator ini yaitu adanya pertengkaran dan pertikaian karena tidak tersampaikan maksud dari pembicaraan. Terus belum pernah terjadi kesalahpahaman saat berkomunikasi. Pasangan dapat terlihat dari tatapan matanya memiliki persamaan atau kesedihan yang terjadi. Terakhir itu pasangan membutuhkan waktu dalam mengungkapkan persoalannya. Selanjutnya itu kecemburuan, di mana indikatornya itu muncul kecurigaan, rasa ketidakpercayaan kepada pasangan. Terlihat bahwa bentuk kecurigaan atau kecemburuan ini dilakukan dengan tidak saling menghubungi. Selanjutnya itu perbedaan pria dan wanita. Indikatornya kesadaran dan kemauan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi antar pasangan. Terlihat tidak dapat masalah serius karena perbedaan budaya dan membuat pasangan dapat saling memahami. Selanjutnya itu penyesuaian pernikahan. Indikatornya memiliki rasa saling menerima di antara pasangan, yaitu pasangan memiliki peraturan yang mirip dalam kehidupan pernikahan mereka. Selanjutnya itu adanya kedekatan hubungan. Indikatornya itu merasa lebih sering dalam menghabiskan waktu di antara pasangannya. Terlihat bahwa responden ini merasa lebih sering menghabiskan waktu dan menikmati waktu. Selanjutnya itu ada kepuasan pernikahan dalam hubungan, di mana indikatornya itu merasa puas dengan hubungan pernikahan. Terlihat bahwa merasa pasangan itu lebih dapat toleransi dan menerima diri responden. Ekspresi afeksi itu indikatornya menunjukkan dan mengungkapkan perasaan cinta pada pasangan. Terlihat bahwa responden ini menunjukkan kasih sayang dengan berbagai hal. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya bagian dari diskusi, di mana setiap subjek ini dapat memenuhi setiap aspek dan indikator dari intercultural communication.
yaitu dan penyusunan pernikahan. Komunikasi interkultural yang terjadi pada pasangan ini uh, tercerminkan bagaimana personal communication dan social communication dapat dijalani oleh kedua pihaknya. Kedua subjek ini merupakan individu dengan etnis asli dari Indonesia menganut budaya kolektivis, di mana menurut Triandis bahwa kolektivisme ini tampak tinggi pada masyarakat di berbagai negara Asia, masyarakat tradisional, komunis, dan individualisme. Dan ini terlihat bagaimana komunikasi interkultural pada aspek komunikasi sosial ini terkait komunikasi massa yang dilakukan, di mana kedua subjek ini sama-sama menjelaskan bahwa dengan budaya kolektivis yang dimiliki, mereka cenderung tidak terlibat dalam kelompok-kelompok seperti kelompok musik, olahraga, dan sejenisnya. Selanjutnya, pada suatu hubungan pernikahan berbeda etnis ini terdapat beberapa stereotip di dalamnya, seperti stereotip terdiri dari autostereotip dan heterostereotip. Terus seperti hal-halnya pada hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya heterostereotip terhadap etnis pasangannya. Nah, jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, bahwa seperti penelitian oleh Sopar dan Maezar itu bahwa menjelaskan perkawinan campur ini terjadi di antara etnis Jawa dan etnis Aceh. Tersebut didorong oleh faktor-faktor seperti kesamaan pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, agama, dan juga karena dijodohkan maupun jodoh. Sedangkan penelitian menurut Suhaimar dan Dewi mengatakan bahwa yang berjudul akulturasi budaya pada perkawinan etnis Mandailing dan Minangkabau menunjukkan bahwa proses akulturasi budaya di antara etnis ini terjadi karena disebabkan adanya interaksi budaya, migrasi, dan perkawinan etnis masa lalu. Sedangkan penelitian Putra dan Syafa itu mengatakan bahwa di mana pernikahan antar etnis ini dibutuhkannya toleransi dari masing-masing individu dalam memahami budaya yang dianut oleh pasangan. Yang terakhir itu kesimpulan, di mana proses komunikasi dalam pernikahan berjalan harmonis dan efektif karena pasangan saling menerima dan memahami budaya masing-masingnya. Kedua itu faktor yang mempengaruhi komunikasi pada pasangan etnis Minang dan Jawa ini, yaitu adanya perbedaan bahasa dan penyusunan pernikahan pada pasangan etnis ini karena adanya rasa saling menerima, menghabiskan waktu bersama, merasa puas, dan merasa saling menunjukkan perasaan cinta antara sama-sama satu sama lainnya. Nah, baiklah, sekian dari kelompok kami.